aku menyembah, biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau memberikan kami kesempatan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami ingin menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah sembah puji kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi. Mari jemaat, silakan bangkit berdiri. Kita mau rasakan hadirat Tuhan dan penyembahan yang terbaik kepadanya. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Ibadah kita pada pagi hari ini diselenggarakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak untuk datang ke hadirat Tuhan? Jangan biarkan beban hidup dan dosa-dosa kita menghambat kita untuk mengalami hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita mau datang kepadanya. Kita mau sujud di altarnya. Dan dengan jujur kita mau membawa segala beban dosa itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati kita mau memohon agar Tuhan mau mengampuni, mau membebaskan dan memperbarui hidup kita. Mari kita pujikan lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
altarnya. Kita mau membawa segala beban hidup kita di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami sujud. Kami tersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala beban kehidupan kami, membawa segala beban dosa-dosa yang selama ini membelenggu kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami. Engkau yang tahu Tuhan, seburuk, sebusuk, setersembunyi apapun di dalam hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, darah-Mu di atas kayu salib itu yang mau melayakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan Allah kami yang kudus. Tuhan Yesus, kami pun juga ingin berdoa memohon kepadamu Tuhan. Tuntun dan pimpin kami ya Bapa, di dalam setiap kami melewati hari-hari kami ke depan Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang mau memampukan setiap kami untuk kami boleh terus dan terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seru doa dan permohonan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dan telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan sebagai petunjuk hidup baru, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mari semua umat Tuhan yang telah ditebus, kita mau bangkit, kita mau nyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Amin.
Kita mau bersorak karena Allah kita yang luar biasa. Dan bersama-sama kita mau merayakan kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang tak pernah terlambat di dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan Mari kita mau angkat suara kita, puji Dia. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Di dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita.
Namun, sadarkah kita bila kita mampu melewati segalanya itu semua adalah hanya karena anugerah Tuhan. Saudara sekalian, pergumulan apakah yang engkau dan saya yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Tetaplah melekat kepada Tuhan dan tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab hanya karena penyertaan Tuhan kita mampu melewati segala gelombang badai di dalam kehidupan ini. Mari kita pujikan lagu Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan itu adalah segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, dan hadir-Mu itu adalah yang terutama bagi kami ya Tuhan. Bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan itu segalanya bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Dengan setengah suara katakan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Bapa, hanya karena anugerah kami boleh hidup, kami boleh datang untuk menyembah-Mu. Dan oleh karena anugerah-Mu juga, kami boleh beribadah. Biarlah hari ini Engkau berfirman pada kami, dan setiap orang yang hadir tempat ini berjumpa dengan-Mu secara pribadi, sehingga anugerah-Mu sungguh melimpah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami sungguh mendengarkan suara kebenaran, suara yang kami selalu nantikan sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke, lihat kiri kanan kasih senyum. Ya, dulu waktu pakai masker kan susah ya, sekarang bisa kelihatan senyumnya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama membahas dari kitab Mazmur. Dan sepanjang bulan ini, tema besar kita adalah bermazmur bagi Tuhan. Ayat-ayat yang diambil dari kitab Mazmur. Hari ini kita khususnya akan membahas tentang Mazmur pasal 8. Kemuliaan anak manusia dalam Mazmur pasal 8. Siapakah dia? Oke, kita membaca Mazmur 8 dulu, itu cuma 9 ayat ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Jadi Gitit ini suatu lagu yang bersifat sukacita. Suatu pujian, karena Gitit ini dipercayai atau ditafsirkan oleh ahli-ahli kitab itu bagaimana orang sedang memeras anggur. Sedang panen anggur lalu diperas, ada sukacita di sana. Ada Mazmur 8, Mazmur 81 dan Mazmur 84. Itu semua menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Jadi Mazmur adalah suatu pujian yang di suatu kata-kata, suatu puisi yang dinyanyikan. Orang Ibrani sendiri ngomong Mazmur itu, kitab Mazmur dibilang Tehilim. Tehilim itu puji-pujian. Dan Mazmur sendiri pujian. Dan Mazmur itu suatu puisi, sehingga jangan sampai kita menerjemahkannya secara letterlek semua. Ada aturannya, kita melihat konteksnya, melihat tata bahasanya, karena bersifat puisi dan dalam liturgi orang Yahudi itu dinyanyikan. Ya, puisi maksudnya apa? Kalau saya bilang istri saya, wajahmu bagaikan bulan purnama. Artinya apa? Bukan seperti bulan, tapi cantik sekali gitu ya, indah sekali. Atau kasihnya seperti sungai yang mengalir, artinya tidak habis-habisnya. Jadi ada sesuatu yang
makna yang tidak langsung. Ada sesuatu yang dibalik itu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bagi orang Ibrani, langit itu ada 3. Langit yang kelihatan, langit biru itu. Yang kedua langit tergantung bintang-bintang. Dan yang ketiga langit itu surga. Ya, Syamayim namanya, langit. Jadi ada sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Allah yang luar biasa itu sudah meletakkan puji-pujian dari kepada siapa? Bayi-bayi yang menyusu. Betapa Allah itu luar biasa dahsyatnya. Sehingga apa? Lawan bisa terbungkam dari mulut bayi-bayi. Nanti kita lihat apa maksudnya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nah, di sini mulai bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lanjut, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan ini dinyanyikan dengan penuh sukacita. Sekarang mari kita lihat ayat yang keempat. Bisa ditampilkan lagi ayat keempat. Kepada siapakah pemazmur menyatakan ini? Manusia yang seperti apa? Apakah manusia secara umum? Apakah manusia yang menunjukkan dirinya sendiri atau manusia yang bagaimana? Kalau kita lihat tata bahasanya, lihat dengan sungguh-sungguh bahasa aslinya, ini manusia ini tunggal. Jadi bisa diartikan begini, apakah seorang manusia sehingga engkau mengingatnya, sehingga manusia itu ada dalam pikiranmu? Apakah seorang anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengindahkannya di sini apa? Tuhan hadir di dalamnya. Apakah seorang anak manusia sehingga engkau hadir bersamanya, hadir beserta dia, selalu bersamanya. Nah, sehingga muncul di sini pertanyaan, siapakah anak manusia itu? Dan kita harus bisa menjawabnya, saudara. Untungnya, puji Tuhan, Kitab Perjanjian Baru menafsirkan siapa anak manusia itu. Kitab Perjanjian Baru menafsirkan siapa yang dimaksud dengan penulis Mazmur itu, yaitu manusia dan anak manusia itu. Yang pertama, saudara, menurut iman anak-anak di dalam Matius 21:9-17, seorang manusia itu adalah anak Daud. Yuk kita baca Matius. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, anak-anak itu memuji Tuhan, berkata apa? Hosana bagi anak Daud. Pada waktu Yesus memasuki kota Betania dan pada waktu Yesus masuk ke bait Allah, anak-anak itu terus berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Hosana, Hosana. Bapak ibu sekalian, kita sering nyanyikan kan? Hosana, terpujilah Tuhan. Oke, saya mau tanya dulu, Hosana artinya apa? Wes haleluya dulu wes, haleluya. Ya, haleluya. Angel artinya apa angel? Betul ya. Kadang-kadang kita ngomong haleluya nggak ngerti artinya. Dulu saudara, bukan dulu. Arti sebenarnya dari haleluya adalah, hai engkau pujilah Tuhan. Hai engkau pujilah Tuhan. Hai engkau pujilah Tuhan. Nah itu arti asli dari haleluya. Tapi semakin ke zaman modern, haleluya itu artinya sebagai pujian. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Enggak apa-apa, sama saudara. Hosana, arti mula-mula adalah, ya Tuhan selamatkanlah kami. Ya Tuhan selamatkanlah kami. Hosana, Hosana. Tapi semakin ke sini, semakin modern, Hosana itu adalah suatu pujian. Hosana, selamat, selamat, anak Daud datang, selamat anak Daud datang ya. Jadi Hosana secara singkat bisa dikatakan selamat. Selamat bagi anak Daud, dan itu terus dikatakan oleh anak-anak saudara sampai Yesus masuk bait Allah dan petinggi-petinggi bait Allah yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mengerti benar tentang kata Hosana itu jengkelnya luar biasa. Yesus, engkau tahu apa yang dikatakan anak-anak ini? Dengan kata lain, mereka itu nggak ngerti apa-apa. Mereka tuh nggak tahu apa yang mereka sebutkan. Mereka cuma anak-anak, gitu ya. Tapi Yesus bilang, aku dengar apa yang mereka lakukan. Lalu Yesus mengutip Mazmur 8 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Dari mulut bayi-bayi akan muncul puji-pujian. Dan menurut orang Yahudi, yang namanya anak Daud itu menunjuk kepada Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi. Mesias adalah nanti yang menjadi raja segala raja. Bukan sebagai raja dunia. Mesias orang Yahudi adalah Mesias yang sungguh datang dari Allah. Yang akan menyelamatkan manusia dari penghukuman, dari penjajahan dosa. Dan anak-anak itu menyatakannya, Hosana bagi anak Daud. Yesus yang datang itu adalah Mesias, saudara-saudara. Dan ini dikatakan anak-anak berulang-ulang. Iman mereka mengatakan, Yesus inilah anak Daud. Bapak ibu sekalian, pada saat itu orang-orang Yahudi hanya berpikiran secara sempit. Yang namanya Mesias itu hanya apa? Membebaskan orang dari penjajahan duniawi. Bangsa Israel, bangsa Yahudi dijajah orang-orang Romawi. Tapi anak-anak ini melebihi apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka melebihi, mereka sungguh-sungguh percaya sesuai dengan firman Tuhan. Mesias adalah orang yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan dosa. Karena Mesias ini adalah datangnya dari Allah. Dan Mesias itu adalah Allah, saudara-saudara. Hosana bagi anak Daud. Anak-anak itu sungguh menyatakan imannya. Jangan anggap remeh iman anak-anak saudara. Pada satu kali ada KKR anak-anak. Anak saya masih kecil, masih umur 6 tahun. Ya, belum sekolah SD, masih TK. Berarti 5 tahun. Ya, 5 tahun.
masih TK. Lalu ada panggilan, siapa mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anak saya langsung berdiri. Saya terharu saudara. Dari sekian banyak anak saya nomor 1 berdiri. Saya nggak nyuruh dia. Oh anak pendeta, saya belum waktu itu belum jadi pendeta saudara. Belum masuk sekolah teologi juga. Ya. Tapi anak saya berdiri. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak bisa mengerti. Anak bisa paham siapa Juru Selamatnya. Siapa yang diberitakannya saudara-saudara. Jangan anggap remeh anak-anak. Nah anak-anak ini membungkam mulut para imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu yang meremehkan iman anak-anak. Dibungkam para musuh dan pendendam. Yang memusuhi Yesus, yang tidak suka dengan Yesus, dibungkam dengan mulut anak-anak saudara. Ini adalah anak Daud Mesias yang dari Allah. Dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam kepala itu tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Bapak Ibu sekalian, didik anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan remehkan mereka. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan dalam laut. Gambar yang di sebelah itu kira-kira gambar siapa? Masih ingat di Perjanjian Lama? Orangnya kuat, ganteng, jadi fans. Samson diberi Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan yang luar biasa, tampan luar biasa, rambutnya wah keren banget gitu ya. Jangan dipotong ya, gak boleh. Tapi dia karena ya, saudara tahu sekalian, banyak orang jatuh dalam wanita. Hati-hati dengan wanita. Dalam kelembutannya itu tersimpan kekuatan yang mematikan. Itu secara negatif saudara ya. Secara positif dalam doa seorang wanita tidak habis-habisnya bisa memenangkan banyak jiwa. Amin. Nah, wanita langsung amin. Ya, Samson saudara, dia jatuh dalam pelukan wanita. Dia ceritakan rahasianya, dicungkil matanya dan masuk penjara, dihukum memutar batu kilangan. Ya, batu kilangan ini untuk memeras anggur, untuk menghancurkan biji-bijian dan macam-macam. Nah, itu batu kilangannya besar kayak gitu, saudara, diputer. Biasanya pakai apa? Pakai kambing, pakai keledai atau kuda atau sapi gitu ya. Sekarang pakai mesin. Tapi Samson memutar itu saudara-saudara. Pertama berat banget karena dia botak gundul. Lama-lama waktu dia kok makin ringan ya. Rambutnya makin panjang kok makin ringan ya. Wah, Tuhan masih beranugerah. Lalu dia waktu diolok-olok di panggung yang besar, dia meruntuhkannya ya, sehingga banyak orang Filistin mati saudara. Nah, hati-hati orang tua. Didik anakmu dengan sungguh-sungguh, hai guru-guru sekolah minggu, didik anak-anakmu dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hamba Tuhan, didik anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Karena mereka apa? Dalam hati mereka bisa menerima kebenaran informasi firman Tuhan. Jika engkau mendidik anak-anakmu dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat sama orang tua, dan sungguh-sungguh kelak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan anak-anak. Ini siapa yang tahu gambar ini? Ini namanya Stella Christie. Orang pandai yang diambil Prabowo untuk menjadi salah satu wakil menteri dalam dunia pendidikan. Dan dia ahli dalam kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya, dia berkata ngomong gini. Menurutnya kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan manusia. Ini profesor lulusan Amerika, lalu diambil di universitas di China,
ya, lalu diambil Prabowo. Menurut penelitian yang saya lakukan, kata Stella Christie, Profesor Stella Christie, kecerdasan buatan itu sebenarnya tidak lebih pintar dari bayi berusia 2 tahun. Kita tahu ya, kecerdasan buatan itu kalau taruh di mobil saudara, dan itu sudah terjadi, mobilnya bisa parkir sendiri. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya mobil seperti itu, masuk ke carport, tinggal tutup, klik, parkir sendiri. Saudara. Pinter lagi cari tempat yang teduh. Karena sudah diprogram, nggak boleh parkir di tempat yang panas. Wah gitu ya. Lalu setelah kebaktian, berdiri aja di carport, klik klik klik, datanglah dia. Klip 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 klip, buka pintu, ceklek. Wah itu sudah terjadi saudara. Tetapi kecerdasan buatan itu, struktur otaknya itu tidak melebihi struktur otak dari anak yang berumur 2 tahun. Anak umur 2 tahun, menurut penelitian dari Stella Christie, bisa menerima informasi-informasi yang berguna dalam hidupnya. Bayangkan informasi itu kalau salah saudara. Mobil itu kalau dikasih informasi yang salah, disuruh parkir sendiri. Apa yang terjadi? Parkirnya di kali sana seberang, masuk kali. Ya, atau pergi ke Jiwok, oh aku mau makan dulu, gak mau ikut perintah saudara. Bayangkan anak-anak kita, sejak kecil kalau dikasih informasi yang salah, dia menjadi anak yang melawan Tuhan. Menjadi orang yang melawan orang tua. Orang hidupnya gak karuan saudara. Umur 2 tahun, jangan main-main. Sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, otak itu mulai berkembang. Berikan informasi-informasi yang berguna bagi dia. Terutama kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jadi, perhatikan anak-anak, cintai dia, kasihi dia. Itu yang pertama. Bahwa anak manusia itu adalah anak Daud. Mesias yang menyelamatkan, Mesias yang membebaskan dari hukuman dosa. Kita semua orang yang berada dalam hukuman dosa. Tapi Kristus, Mesias anak Daud itu membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman kekal. Yang kedua saudara, menurut Rasul Paulus, anak manusia itu adalah raja penakluk. Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 8 pasal 7. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, saudara. Itulah Yesus Kristus. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Tidak ada yang tidak takluk di bawah kakinya. Bahkan yang namanya iblis, kuasa maut itu takluk di bawah kakinya. Yesus memang mati menanggung dosa-dosa kita. Tapi dia bangkit karena dia mengalahkan maut. Mengalahkan iblis. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak mempan kepada Kristus, saudara-saudara. Anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus, mengalahkan segala kuasa, mengalahkan segala kekuatan, mengalahkan ular tua, yaitu si iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokuslah kepadanya. Engkau selalu memiliki apa? Perhatian kepada Kristus, jangan kepada yang lain. Karena suatu saat saudara, di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus, segala yang ada di langit dan yang di bumi, yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jika hari ini ada orang yang berkata, aku tidak mau mengaku Yesus Kristus, satu saat mau tidak mau dia harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada di bawah kolong langit ini yang akan menjadi juru selamat manusia selain Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun
selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Cari di kitab lain, tidak ada. Cari di pojok-pojok seluruh dunia ini, tidak ada. Firman Tuhan dengan jelas, hanya anak manusia itu, anak Daud itu, Mesias itu, Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dan semua orang akan bertekuk lutut, suka atau tidak suka. Dia akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada satu kali ada orang berkata, Pak Pendeta, saya sudah tidak mau ke gereja lagi. Oh ya, kenapa? Jadi orang Kristen, ternyata penderitaan masih ada. Jadi orang Kristen, ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan saya. Bahkan saya sering kecewa dengan orang Kristen. Coba Pak Pendeta perhatikan kalau khotbah, ya, ini nggak ada di sini, nggak ada di sini. Coba Pak Pendeta perhatikan kalau khotbah, saya lihat kiri kanan, main WA lah, YouTube lah, chat sana sini lah, lihat drakor lah. Wah, saya kecewa Pak Pendeta dengan orang Kristen. Oke. Sekarang gini, sebelum Anda memutuskan mau ke gereja lagi atau tidak ke gereja lagi, saya kasih tugas sama kamu. Tugas terakhir sebelum meninggalkan gereja. Baik Pak Pendeta. Ini ada gelas penuh. Ya, seperti ini tapi hampir penuh. Sebentar lagi bisa tumpah, tapi hampir penuh. Saya kasih tugas kepada Anda. Bawa gelas ini keliling gereja. Kebetulan gerejanya seperti kita, bisa keliling. Wah, gitu ya, kebetulan aja, tapi nggak ada yang di sini. Jadi pendeta ini sepertinya udah biasa, jemaatnya ngomong gitu udah biasa. Dia nggak kaget, tapi dia kasih tugas. Oke Pak Pendeta, mudah. Oke, lalu dia kasih gelas, dikasih air, hampir penuh, lalu dia keliling gereja. Dengan penuh wajah, dengan penuh sukacita, wajah yang berbinar-binar. Dia datang kembali masuk ke dalam gereja, Pak Pendeta ini. Tidak setetes pun jatuh, tidak setetes pun tumpah. Oke, pendetanya ngomong, gimana bisa tidak bisa tumpah? Aku fokus Pak Pendeta, fokus supaya tidak tumpah. Aku jalan, fokus ke depan, lihat ke depan, tidak lihat kiri kanan, fokus ke depan. Menjaga ini supaya tetap seimbang. Dengan wajah senang dia berkata demikian. Lihat sekarang, tadi kamu mau ngomong mau keluar dari gereja, mau keluar nggak mau ke gereja lagi, wajahmu nggak sebahagia ini. Sekarang wajahmu bahagia. Orang itu kaget sendiri. Iya ya, kenapa ya? Pendeta tuh ngomong, jika kamu fokus kepada Kristus, fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tidak lihat sana sini. Karena memang orang Kristen itu suka mengecewakan. Benar saudara-saudara? Orang Kristen suka mengecewakan? Iya, pendetanya pun suka mengecewakan. Semua suka mengecewakan. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus, fokus kepada kebenaran firman-Nya, engkau akan berbahagia. Karena pada akhirnya engkau akan berjumpa dengan Kristus dan bersekutu dengan Dia di surga kelak. Dan hatimu diliputi dengan penuh sukacita. Orang itu baru sadar. Ternyata sebagai orang Kristen selama ini, dia tidak fokus kepada Kristus. Dia cuma menilai orang lain. Dia cuma memperhatikan orang, tidak perhatikan kebenaran Kristus. Dia sibuk dengan kiri kanan, sibuk dengan masalahnya. Orang yang sibuk dengan masalahnya, dia tidak bisa mengatasi masalah. Tapi fokuslah kepada Kristus, engkau akan mengatasi masalah bersama Kristus. Amin saudara. Lalu orang itu, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta yang ngomong,
Sekarang kamu mau ke gereja atau enggak gereja itu urusanmu. Aku kasih kebebasan padamu. Jadi orang Kristen enggak ada yang paksa. Siapa yang memaksa Anda jadi orang Kristen? Tidak ada, saudara. Karena pengakuan Yesus adalah juru selamat. Saya bertekuk lutut kepada Yesus. Itu harus dilandasi dengan penuh sukacita dan kerelaan. Tapi pada akhirnya kalau saya dipaksa atau seseorang dipaksa untuk bertekuk lutut, berarti dia adalah orang yang paling cilaka. Orang yang paling tidak berguna karena dia waktu dulu menolak, sekarang dia harus bertekuk lutut. Dia tidak memperoleh persekutuan dengan Bapa di surga. Tapi kalau kita semua mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, fokus selalu kepada Dia. Dan kita sungguh mengaku, Engkaulah penyelamat saya. Engkaulah yang memenuhi hidup saya. Saya tidak mau lihat kiri kanan. Tapi saya justru harus menjadi contoh bagi orang lain. Aku mau keselamatan itu Yesus. Engkau pasti selamat sampai di surga. Bapak Ibu sekalian, tahun depan gereja kita adalah punya tema Christ Driven Life. Hidup yang didorong atau digerakkan oleh Kristus. Bukan yang lain. Bukan dengan hal-hal yang bukan Kristus. Hidup yang didorong, digerakkan oleh Kristuslah tema tahun depan kita. Oleh karena itu gereja Citra Raya ini akan mengadakan Citra Raya Care Community. Di mana setiap orang akan difasilitasi untuk masuk dalam kelompok-kelompok care community. Untuk berfokus kepada Kristus, berdoa kepada Kristus, memuji kepada Kristus. Supaya hidupnya hidup yang penuh sukacita. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang memiliki pengharapan. Bahwa saya akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Juru Selamat saya. Raja segala raja yang menyelamatkan saya. Daftar saudara ya, ada booth-nya itu. Daftar, saya mikir sudah banyak yang daftar. Baik sebagai perorangan ya, ataupun dalam keluarga. Saya mau per keluarga, nanti dikumpulkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Saya mau perorangan dengan kelompok yang lain. Sudah banyak yang daftar Bapak Ibu sekalian. Sekarang pemimpin-pemimpinnya sedang dibina. Supaya pemimpin juga dapat mengarahkan fokus kepada Kristus. Karena hidup itu adalah milik Kristus. Ayo daftar. CCC, Citra Raya Care Community. Dalam tema besar, Christ Driven Life. Hidup yang digerakkan, yang diarahkan oleh Kristus. Yang ketiga saudara, menurut penulis kitab Ibrani, siapakah anak manusia itu? Yaitu Yesus yang rela mati supaya kita semua engkau hidup. Ibrani 2 ayat 9. Penulis kitab Ibrani mengutip Mazmur 8. Tetapi yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Dengan kematiannya kita beroleh hidup, karena kalau kita mati di luar Kristus kita tidak akan hidup, tapi mati dalam Kristus kita akan memperoleh hidup. Yesus mati mengalahkan, Yesus mati menanggung dosa kita, tapi Dia hidup mengalahkan maut. Siapa yang mati dalam Kristus, dia akan hidup bersama Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada seorang namanya Carl Gustav Boberg. Dia ini seorang Swedia. Ada yang pernah ke Swedia? Belum pernah? Pak Eko belum pernah? Saya juga belum pernah Pak, tenang aja. Oh sama. Nanti kalau mau ke Swedia ajak saya ya. Nah, dia ini hidupnya kacau. Dikatakan Yesus mati menanggung dosa kita, menghapus dosa-dosa.
Seharusnya orang Kristen yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dihapus dosanya, memperoleh hidup kekal, maka hidupnya harus dipersembahkan kepada Kristus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Tapi yang namanya Carl Gustav Bobek ini, pada masa mudanya, dia hidup di dalam kehinaan, dia hidup dalam kecemaran, free sex, main cewek sana sini saudara. Pada saat itu yang namanya kehidupan pergaulan bebas sudah terjadi di Eropa. Ya, di Indonesia mungkin belum, sampai sekarang juga belum mungkin ya, tapi di Eropa itu sudah terjadi saudara. Nah, tapi dia orang Kristen, masuk ke gereja. Satu kali pada waktu dia berumur 19 tahun, aku pengen ke gereja. Kok Tuhan bilang aku pengen ke gereja, hatiku gak tenang, aku pengen ke gereja. Lalu dia ke gereja, di tengah jalan ketemu teman-temannya. Gustav, ayo apa? Banyak cewek. Biasanya mau dia, tapi hari itu dia menolak. Enggak, aku mau ke gereja. Allah, kamu ini habis gituan nanti ke gereja seperti biasa. Aku juga nanti ke gereja bareng lah nanti. Gustav bilang enggak. Aku mau ke gereja. Hatiku enggak tenang. Aku enggak punya damai sejahtera. Aku mau ke gereja. Berhasil saudara, dia ke gereja. Di dalam gereja dia mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menemplak hatinya. Bahwa hanya oleh darah Kristus manusia bisa diselamatkan. Hanya oleh darah Kristus dosa-dosa dihapuskan. Hanya dengan pengorbanan Kristus manusia memperoleh hidup kekal. Lalu dia bertobat saudara. Sungguh-sungguh bertobat. Anak muda ini sungguh-sungguh bertobat dan dia meninggalkan kehidupan dosanya. Mabuk-mabukan, main cewek sana sini, dia tinggalkan. Dan dia masuk sekolah Alkitab saudara. Hidup yang sudah ditebus, dia persembahkan untuk Kristus. Satu kali saudara, setelah dia jadi pendeta, dia menghadiri pertemuan di sebuah gereja kecil di desa. Bersama beberapa orang dia pergi ke sana, lalu pulang. Nah, waktu pulang itu saudara-saudara, terjadi badai, guntur menggelegar, badai menyambar-nyambar saudara-saudara. Hujan deras, sungguh-sungguh hujan saudara, deras sekali. Dan dia melihat itu semua dengan gentar. Betapa dahsyatnya hujan ini, badai ini, guntur ini. Tapi tiba-tiba saudara, hujan deras tiba-tiba set. Awan lenyap, muncul matahari. Dia bisa melihat padang hijau yang luar biasa. Dia bisa melihat burung-burung. Dia bisa melihat hutan di jauh sana. Dia bisa melihat langit yang cerah. Dia hatinya itu makin bergetar saudara. Luar biasa. Dan dia teringat saudara Mazmur 8 itu. Bila aku melihat buatan jarimu, langit dan bumi, sungguh luar biasa. Lalu dalam otaknya itu saudara menulis syair. Suatu pujian. Hidupku aku sudah persembahkan pada Kristus. Aku mau memuji dia. Aku mau memuliakan dia. Aku sungguh-sungguh mau hidup untuk dia. Carl Gustav ini mengarang suatu lagu. Lagu yang indah sekali saudara. Dia melihat kehebatan alam ini. Dan dia melihat keagungan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa besar mulianya Engkau. Melihat guntur menggelegar, kilat menyambar-nyambar, bumi yang indah, langit yang cerah menjadi satu. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan dia bisa melihat dalam guntur, kilat dan keindahan dunia ini. Lalu dia menulis syair dan dia menyanyikan. Maka jiwaku pun
memujimu. Sungguh besar kau Allahku, sungguh besar. Orang yang sudah diampuni, dia bisa berkata, sungguh besar kau Allahku. Orang yang sudah mendapatkan hidup baru, dia berkata, maka jiwaku pun memujimu. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku karena Engkau sungguh besar. Bapak Ibu sekalian, tinggalkan dosamu. Tinggalkan segala permasalahanmu, fokus kepada Kristus. Hidupmu akan penuh sukacita dan mempunyai damai sejahtera. Silakan berdiri, kita nyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu. Katakan dengan penuh iman. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu Kau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Aku mau bertobat, meninggalkan dosa-dosaku dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari bersama umat Tuhan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Pendeta Emil untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh sangat memberkati kita semua. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik
bagi Tuhan melalui persembahan. Dan minggu ini adalah minggu pertama kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Persembahan perpuluhan bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ini. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bisa memperhatikan beberapa warta gereja di layar LCD yang ada di depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu
semuanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan. Ajarilah kami Tuhan untuk bisa mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Atas nama jemaat, atas nama gereja, saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir bersama beribadah sini, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Tidak ada, terima kasih. Ya, tugas kita semua untuk mencari jiwa. Banyak kosong, bangku-bangku. Ayo kita penuhi dengan jiwa-jiwa yang mau menyembah Tuhan. Baik, terima kasih juga kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita lihat ada yang baru ya hari ini. Ada pemain biola 3 orang. Wah, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih. Yang sana juga, ya sana udah lama ya, udah oke semua ya. Yang ini ada yang baru nggak? Aman ya. Oh baru. Minta dikeploki, enggak ya. Baik, terima kasih semuanya ya atas pelayanannya, tim multimedia, tim Aser. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang perlu saya tekankan. Yang pertama adalah kaum wanita ya, dahulukan kaum wanita. Ayo daftar perayaan Natal bersama Komisi Wanita Wilayah 2 yaitu Surabaya dan sekitarnya tanggal 9 September. Ya, nanti bisa daftar sama Ibu Silvi dan nanti dibuka booth-nya ya mulai minggu depan. Jadi siapkan, daftar semua bisa supaya merayakan Natal bersama-sama kaum wanita. Yang kedua, Pasutri. Pria dan impiannya. Nah, kalau tema begini siapa yang harus hadir? Pria. Yang wanita harus hadir justru. Supaya bisa ngerti impian suaminya ya. Impian pasangannya. Ayo maksudnya Pasutri, ayo datang. Silakan hadir. Supaya tahu pasangannya itu apa sih yang diimpikannya, apa sih yang diinginkannya. Sebagai Pasutri harus hadir. Nah, bagaimana yang belum menikah? Silakan hadir. Terutama yang sudah katekisasi pernikahan atau yang berencana menikah. Tidak masalah ya, tidak masalah. Silakan hadir. Bagaimana yang punya mantu? Oh silakan hadir supaya kasih tahu anaknya ya. Wah suamimu punya impian begini-begini ya begitu. Jadi silakan hadir ya. Silakan hadir. Ayo dalam terang firman Tuhan. Apa sih pria dan impiannya? Jangan seperti Samson ya bisa gagal total hidupnya. Oke. Lalu yang ketiga ada presentasi dari Wahana Visi Indonesia. Silakan Ibu Rebecca. Wahana Visi Indonesia apa sih maksudnya ini? Silakan. Bisa kasih mic-nya. Baik, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya Rebecca dari Wahana Visi Indonesia dan ini bukan kali pertama Wahana Visi Indonesia untuk hadir di sini. Bahkan sebagian besar dari jemaat di GKT Citra Raya ini sudah menjadi bagian dari pelayanan kami. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emil untuk kesempatan yang diberikan kepada Wahana Visi untuk keberapa kalinya lagi ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan satu informasi mengenai program sponsor anak yaitu Chosen. Program ini adalah sebuah program sponsor anak di mana anak itu mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya bisa memilih siapa yang akan menjadi sponsornya. Jika melalui sponsor biasanya reguler yang mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu ikuti di sini adalah kita yang memilih anak yang akan kita sponsori, tetapi melalui program Chosen, anak yang mendapatkan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi sponsornya. Biasanya kalau dalam program Chosen ini kita tidak bisa memilih ya, sebagai sponsor kita tidak bisa memilih siapa yang akan kita dukung, tapi adalah kesempatan bagi anak
untuk memilih siapa yang menjadi sponsornya. Wahana Visi Indonesia melayani di daerah mulai dari Nias sampai dengan Asmat Papua, di mana kami hadir untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan anak. Kami hadir untuk memberikan sukacita, mewujudkan harapan mereka, dan bahkan menghadirkan sebuah keadilan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka yang harus berjuang untuk mendapatkan sukacita, untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena masih banyak anak-anak yang berjuang untuk hidup yang baik, mendapat pendidikan yang baik, gizi yang baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menjadi sponsor anak di Wahana Visi Indonesia, dan bahkan ada pengalaman-pengalaman baik yang sudah Bapak Ibu rasakan, transformasi-transformasi baik dalam iman maupun hal lainnya. Dan demikian halnya juga dengan satu cerita dari seorang mantan anak sponsor di Wahana Visi Indonesia yang bernama Juveltin. Dia dari Nias, dan saat ini setelah dia merasakan manfaat dari pelayanan yang dirasakan, ia berdampak dalam kehidupannya dia pun menjadi seorang sponsor anak melalui program Chosen. Dan program Chosen ini adalah program komitmen bulanan, di mana setiap sponsor mendonasikan 250.000 per bulan untuk membawa kehidupan yang lebih baik dalam satu orang anak dan juga anak-anak dan masyarakat yang ada di daerahnya. Program Chosen ini nantinya setelah Bapak Ibu mendaftar melalui Wahana Visi Indonesia, di bulan Desember rencananya akan dilaksanakan party. Party ini adalah proses di mana anak-anak akan memilih siapa yang menjadi sponsornya. Dan setelah itu kita akan mengadakan refilling. Refilling itu adalah ketika Bapak Ibu akan diberitahu siapa yang menjadi siapa yang memilih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berikut ini kita saksikan sebuah video yang menggambarkan suasana party. Ini adalah dilakukan di bulan Agustus kemarin di daerah layanan kami di Biak, Papua. Ya, ini adalah gambaran Chosen ya. Jadi Bapak Ibu akan memberikan foto, di mana nanti foto itu akan diberikan ke daerah dampingan kami ketika mereka melaksanakan party. Dari situlah anak-anak akan memilih Bapak Ibu untuk menjadi sponsornya. Jadi dan kami tidak dapat melayani anak-anak, kami tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak sendirian. Kami membutuhkan mitra, kami membutuhkan sahabat-sahabat untuk berjalan bersama kami. Jadi marilah menjadi sponsor yang terpilih untuk memberikan sukacita, menghadirkan harapan, dan memberikan mereka keadilan untuk hari depan yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih ya atas infonya, silahkan menjadi sponsor. Yang kedua, yang terakhir nih, Losos Treasure, oke. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili panitia Natal tahun ini 2024. Saya ingin membagikan berbagai rangkaian atau acara Natal yang bisa kita rayakan bersama. Pertama kami mau menyampaikan bahwa tema Natal tahun ini adalah Christ is my GPS atau Kristus sebagai penunjuk arah. Jadi kayak Google Map-nya kita. Nah mungkin Bapak Ibu juga melihat posternya ini biasanya pohon Natal salju-salju, tapi kenapa kali ini kok batik? Karena memang tahun ini konsep Natalnya adalah Nusantara. Kami ingin membawa satu konsep di mana kita berbeda-beda, kita bermacam-macam, kita punya banyak talenta yang berbeda-beda, banyak keahlian, mungkin latar belakang yang juga berbeda-beda,
Tapi biarlah dengan satu penunjuk arah yang sama yaitu Kristus, kita juga berjalan ke arah yang benar bersama Kristus. Nah oleh karena itu sebagai satu keluarga besar GKT Citra Raya, kita semua diundang untuk ikut merayakan, ikut bersuka cita bersama di Natal dalam berbagai kegiatan yang sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan untuk merayakan atau untuk memperlihatkan, bukan pamer, tapi merayakan bersama dengan talenta-talenta kita, dengan keahlian-keahlian kita. Yang pertama kegiatannya akan dimulai Minggu tanggal 1 Desember, jadi minggu pertama di bulan Desember, itu akan diadakan GKT Citra Raya Got Talent. Nah di situ ada gambarnya, ada satu orang atau beberapa orang, jadi konsep lomba ini, GKT Citra Raya Got Talent ini, bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Apa isinya? Isinya adalah ajang pencarian bakat. Jadi bakatnya, kalau yang mungkin bakatnya menari, berdansa, baca puisi, atau bakat yang lain boleh ditunjukkan, boleh dilombakan, boleh kita lihat sama-sama, kita rayakan sama-sama berbagai bakat yang ada. Temanya adalah rohani, jadi kalau Bapak Ibu mau dance, jangan yang Blackpink Bapak Ibu ya, dance-nya yang rohani gitu ya. Kalau mau pujian-pujian juga pujiannya pujian yang rohani. Jadi berbagai macam bakat boleh terbuka untuk Bapak Ibu sekalian, boleh bersama anaknya, boleh bersama keluarganya, boleh tetangganya, temannya, boleh diajak juga. Bisa individu, bisa juga kelompok. Nah di hari yang sama tanggal 1 Desember itu juga akan diadakan juga lomba memasak. Jadi ada gambarnya masaknya nasi goreng. Tapi nasi gorengnya juga berbagai macam, boleh nasi goreng bebek, nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, boleh nasi gorengnya bermacam-macam. Nah untuk lomba memasak ini minimal 2 orang, jadi 2 sampai 4 orang. Boleh dengan keluarganya juga atau boleh dengan teman-temannya, boleh ngundang chef juga, jadi nanti pasti menang kalau ngundang chef ya. Dan nanti akan ada hadiahnya pastinya, tapi yang lebih penting daripada hadiahnya sebenarnya ada prosesnya. Kita sukacita bersama, kita akan bersama-sama berbagi nasi goreng juga. Nanti ada juri-jurinya juga, tapi jurinya kita belum bisa internasional, jadi interlokal aja, tapi ahli-ahli nanti jurinya. Jadi juri untuk lomba masak dan juri untuk juga pencarian bakat. Nah kemudian di tanggal 8 Desember minggu depannya akan diadakan pasar murah. Nah kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi dengan mendonasikan barang-barang yang masih layak pakai, yang rela untuk didonasikan, nanti akan dijual dengan harga yang lebih murah. Nah untuk pasar murah ini nanti akan dibantu oleh komisi misi. Jadi Bapak Ibu yang ingin nanti tergerak hatinya untuk memberikan donasi bisa langsung menghubungi komisi misi. Sementara untuk lomba-lomba yang tanggal 1 Desember pendaftarannya sudah dibuka mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu boleh nggak usah lama-lama mikirnya, langsung daftar dulu aja pokoknya. Daftarnya bisa ke saya biasanya di belakang di bagian multimedia. Jadi mulai hari ini sampai 24 November sudah dibuka pendaftarannya. Begitu saja, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih ya. Jadi pasar murah ini konkretnya nanti akan jual sembako murah dan itu khususnya untuk masyarakat di sekitar kita ya, dan juga Pak Satpam, petugas kebersihan, ada sembako murah, 1 paket berapa Anda bisa menyumbang nanti di sana. Dan yang kedua mungkin dari Bapak Ibu sekalian punya mainan di rumah bisa disumbangkan untuk dibeli oleh orang-orang yang datang ke pasar murah. Kalau kita sendiri mau beli ya nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah bosan dengan mobil saudara bisa disumbangkan. Saya mau beli yang bisa parkir sendiri nggak apa-apa ya, mobil murah nggak masalah. Rumah saudara yang, wah ini saya udah bosan, saya mau punya rumah yang bisa buka tutup sendiri, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, semuanya untuk kita kemuliaan nama Tuhan, kita berbagi berkat bagi jemaat sekalian. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah hari ini kami bersuka cita dalam kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami, pakailah kami. Dan biarlah menjelang perayaan Natal, masa-masa raya Natal ini Tuhan siapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang sungguh mau mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, bila ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bila ada yang dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan juga tolong. Mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Tuhan tolong dalam masa studi, supaya dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan juga
banyak tantangan, pelayanan, tapi kami yakin Tuhan selalu berjalan dan jerih payah bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan tempat ini dan kami terus berdoa untuk orang-orang yang tinggal di lingkungan gereja ini, ada perkampungan di belakang dan juga banyak juga petugas kebersihan, satpam di sekitar Citraland ini. Biarlah kami juga bisa berbagi berkat kepada mereka. Dan gereja ini boleh memancarkan kasih Tuhan dan melalui kasih yang kami lakukan mereka bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong pemerintahan yang baru, Tuhan berkati pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang sungguh-sungguh bersandar dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga pilkada yang akan diselenggarakan serentak di bulan November ini, Tuhan juga memberkati, khususnya Surabaya, terpilih gubernur, terpilih wali kota yang sungguh Tuhan sudah tetapkan, karena kami yakin percaya segala pemerintahan adalah berasal dari Tuhan, dan biarlah kami boleh berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa sumber segala berkat, sumber segala keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, bahkan dalam studimu. Tuhan juga berkati supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memuliakan Tuhan. Dan anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu berjalan besertamu, dan Allah Roh Kudus menghiburmu dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.